Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Bianca Malia Maharani, NPM 19 14 15 10 52 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Perilaku Harian Orangutan dalam Konservasi ex situ di Kebun Binatang Kasangkulim, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Yang ditulis oleh Astriana Puja Cita Suhandi, Devri Yoza, dan Tuti Arlita. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal John Faberta, volume 2, nomor 1. Bagian pertama ada pendahuluan. Orangutan adalah spesies yang terancam punah. Salah satu upaya pencegahan kepunahan orangutan merupakan konservasi ex situ, misalnya kebun binatang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku sehari-hari dan lamanya aktivitas orangutan di habitat ex situ kebun binatang Kasangkulim, dan untuk mengetahui perbedaan frekuensi aktivitas sehari-hari orangutan berdasarkan kelas umur. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu penyusunan strategi konservasi orangutan dan pengamatan perilaku bergerak, perilaku makan, perilaku istirahat, dan perilaku sosial. Bagian kedua yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014 sampai September 2014. Pengamatan dilaksanakan di Kebun Binatang Kasangkulim selama 25 hari, di mana pengamatan harian terhadap individu orangutan dilakukan secara selang-seling. Pengamatan aktivitas orangutan dilaksanakan selama 10 jam, mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 5 sore. Objek penelitian adalah 5 individu orangutan di Kebun Binatang Kasangkulim. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain peralatan tulis, kamera, handycam, meteran, stopwatch, dan tripod. Jenis penelitian dilakukan adalah observasi. Metode yang digunakan dalam pencatatan perilaku harian orangutan adalah metode focal time sampling. Di bagian ketiga adalah hasil pembahasan. Oke, di tabel pertama ini dapat kita lihat ini adalah 5 individu orangutan yang digunakan sebagai objek penelitian perilaku satwa liar ini. Kebun Binatang Kasangkulim memiliki 4 kandang berjeruji besi yang digunakan sebagai tempat tinggal orangutan. Di antaranya, 1 kandang Junet berukuran 3x3 meter, 1 kandang Lisa beserta anaknya yang belum bisa dilepas karena masih dalam masa menyusui berukuran 3x3 meter, 1 kandang Tina berukuran 2x3 meter, dan 1 kandang Boy berukuran 1x2 meter. Selanjutnya pada grafik ini, secara keseluruhan perilaku orangutan di Kebun Binatang Kasangkulim menunjukkan bahwa perilaku istirahat memiliki persentase paling tinggi, yaitu 69% dari total perilaku harian. Hal ini diduga akibat terbatasnya ruang gerak orangutan yang tinggal di kandang berjeruji besi dengan ukuran kandang yang kecil. Selanjutnya di tabel 3 ini, perilaku dan lama waktu harian orangutan di Kebun Binatang Kasangkulim. Perilaku harian orangutan di Kebun Binatang Kasangkulim diperoleh selama pengamatan menunjukkan perbedaan antara tiap individu orangutan menjadi sasaran pengamatan di Kebun Binatang Kasangkulim, di mana jumlah pengamatan masing-masing individu dilakukan selama 5 hari. Selanjutnya, selama 5 hari pengamatan pada masing-masing individu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa lama waktu perilaku makan tiap individu orangutan hampir sama, yaitu seperti diagram tertera. Rendahnya perilaku makan diduga karena kurangnya ketersediaan pangan untuk makan orangutan. Kebiasaan alamiah orangutan yang mencari makan sendiri dengan cara naik ke atas pohon tidak bisa disalurkan, dan orangutan hanya menunggu kiper datang memberi makan di jam-jam tertentu, atau saat pengunjung melemparkan makanan ke kandang. Selanjutnya, perilaku makan orangutan meliputi pergerakan orang tua saat makan, minum, dan lama waktu yang diperlukan orangutan untuk menghabiskan makanannya. Jam makan orangutan di Kebun Binatang Kasangkulim adalah sebanyak 3 kali sehari, antara lain pagi antara pukul 7 sampai pukul 9, siang antara pukul 12 hingga pukul 1, dan sore antara pukul setengah 4 hingga pukul setengah 5. Selanjutnya, perilaku istirahat orangutan meliputi kondisi di mana orangutan tidak melakukan aktivitas apapun, antara lain tiduran, duduk, dan menggantung lebih dari 1 menit.
Masing-masing individu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku istirahat 4 individu orangutan memiliki lama waktu dan persentase cukup tinggi, yaitu seperti diagram berikut. Oke, selanjutnya, rata-rata perilaku istirahat dilakukan orangutan dalam sehari adalah 408 menit. Perilaku istirahat orangutan pun berbeda setiap individunya. Junet lebih sering tidur telentang, tidur telungkup, tidur posisi menyamping, dan duduk bersandar di dinding. Sedangkan Lisa menghabiskan waktu istirahatnya dengan tiduran telungkup, duduk bersandar di besi atau dinding, dan duduk di atas kayu. Tina menghabiskan waktu istirahatnya dengan cara duduk selonjoran, duduk membungkuk sambil menggantungkan kepala, dan tidur telungkup. Boy menghabiskan waktu istirahatnya dengan tiduran, duduk, dan menggantung. Sementara Manis menghabiskan waktu istirahatnya untuk tiduran di lantai kayu, duduk, dan menggantung. Selanjutnya, perilaku bergerak orangutan meliputi perilaku berpindah pos lokasi, bergerak aktif seperti berjalan, dan bergelantungan. Selama 5 hari pengamatan pada masing-masing individu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa lama waktu dan persentase perilaku bergerak tiap individu orangutan berbeda-beda, seperti yang dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Tingginya persentase perilaku bergerak Manis diduga karena faktor umur Manis yang tergolong masih anak-anak, yang masih sering bergerak aktif dengan bergelantungan dan bergerak di sekitar kandang. Menurut Atmojo 2018 menyatakan bahwa anak orangutan menghabiskan banyak waktu untuk bergerak dibanding dengan kelompok usia lain, yang bertujuan untuk melatih gerak motoriknya dan mempelajari tentang lingkungan sekitarnya, sehingga menunjukkan perkembangan perilaku anak. Pada slide selanjutnya, perilaku orangutan meliputi interaksi orangutan dengan orangutan lainnya, orangutan dengan kiper, dan orangutan dengan pengunjung. Selama 5 hari pengamatan, pada masing-masing individu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku seolah setiap individu orangutan berbeda-beda, yaitu seperti diagram berikut. Pada slide selanjutnya, perilaku bermain sendiri orangutan meliputi pergerakan orangutan bermain sendiri dengan menggunakan suatu objek untuk bermain tanpa adanya interaksi dengan individu lain. Selama 5 hari pengamatan pada masing-masing individu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa lama waktu dan presentasi bermain sendiri tiap individu orangutan berbeda-beda, yaitu seperti berikut. Hasil persentase bermain sendiri yang ditunjukkan oleh Tina, Boy, dan Manis diduga karena kandang Tina dan Boy sering dilempar sampah oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab, sehingga Tina dan Boy sering menggunakan sampah plastik bekas, makanan, dan botol bekas makanan sebagai sarana bermain. Mereka seperti digigit-gigit, memasukkan kepala ke kantong plastik, dan memainkan air parit menggunakan botol bekas air minum. Manis pun terkadang dilempar makanan berserta bungkusnya oleh pengunjung yang kemudian sampahnya akan digigit-gigit dan dimainkan oleh Manis. Pada slide selanjutnya, perilaku lainnya yang dilakukan orang utan meliputi grooming atau menelisik, defekasi atau buang air besar, dan urinasi atau buang air kecil. Selama pengamatan berlangsung, data yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku lain tiap individu orangutan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, perilaku defekasi terlihat pada Lisa, di mana Lisa buang hajat dengan cara bergerak naik ke atas besi atau kayu, kemudian posisi jongkok. Pada Junet, perilaku defekasi hanya terlihat 2 kali selama pengamatan berlangsung, di mana Junet buang hajat dengan cara tetap pada posisi duduk, kemudian melakukan defekasi. Perilaku menelisik yang ditunjukkan oleh Lisa berupa menggantungkan tangan atau kaki ke besi kandang, lalu memencet kulit. Pada slide berikutnya, kita bisa lihat tabel perilaku dan frekuensi perilaku berdasarkan kelas umur. Tabel 10 merupakan tabel hasil analisa dan data frekuensi perilaku harian berdasarkan kelas umur dengan lama waktu 10 jam pengamatan setiap harinya. Pada perilaku makan, frekuensi perilaku makan paling tinggi ditunjukkan oleh kelas umur remaja yaitu 44%. Frekuensi perilaku makan paling rendah ditunjukkan oleh bayi yaitu 25%. Hal ini diduga karena faktor umur yang masih kecil di mana rongga mulut yang dimiliki masih berukuran kecil, sehingga membatasi asupan makanan yang didapat dimakan.
Pada perilaku bergerak, orangutan menurut kelas umur terlihat bahwa semakin kecil umur individu orangutan, maka perilaku bergeraknya semakin tinggi, karena pada dasarnya sifat alamiah anak-anak atau remaja masih rentan untuk bergerak aktif. Pada perilaku istirahat, menurut kelas umur, frekuensi paling tinggi ditunjukkan oleh kelas umur remaja, yaitu 42%. Hal ini diduga karena remaja cenderung masih senang bergerak sehingga sering ganti-ganti perilaku dari istirahat menuju bergerak dan sebaliknya, sehingga frekuensinya lebih tinggi. Pada frekuensi perilaku sosial berdasarkan kelas umur, didapat hasil bahwa semakin muda umur orangutan, maka perilaku sosialnya semakin tinggi. Sementara pada perilaku lainnya meliputi perilaku menelisik, defekasi, dan urinasi, tidak dapat dibedakan menurut kelas umur karena hanya terlihat pada beberapa individu saja. Perilaku grooming dan urinasi serta defekasi tidak terpengaruh oleh kelas umur. Oke, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa frekuensi perilaku harian berdasarkan kelas umur dengan lama waktu 10 jam pengamatan setiap harinya, pada kelas umur dewasa dan remaja, frekuensi perilaku terlihat merupakan frekuensi tertinggi. Masing-masing adalah 67 kali per hari dan 71 kali per hari. Sedangkan pada kelas umur bayi, frekuensi perilaku bergerak merupakan frekuensi paling tinggi, yaitu 116 kali per hari. Dan diperlukan tindakan perbaikan kandang menyerupai habitat aslinya dan perbaikan pengelolaan agar orangutan di kebun binatang Kasangkulim tetap sejahtera, baik dari segi kesterian makanan, tindakan usia pengunjung, serta penyakit yang kerap menyerang orangutan. Di slide selanjutnya yaitu adalah daftar pustaka dari sumber-sumber. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku orangutan di kebun binatang Kasangkulim. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.